dokter, itu ada banyak banget provokasi masyarakat tentang konspirasi COVID. Gimana tuh? Jadi gini, ini kan sebenarnya terkait dari new normal juga ya. Saya bahas new normal dulu tadi belum selesai. Jadi untuk yang new normal itu kita menerapkan protokol kesehatan di semua bisnis, gitu loh. Jadi new normal ini bisa dilaksanakan setelah koordinasi antara kepala daerah dengan dinas kesehatan dan rumah sakit setempat. Jadi misalkan kayak kemarin Pak Anies di Jakarta kan udah menerapkan PSBB tuh dalam waktu yang lama. Ternyata ada penurunan tuh, angka positif ada menurun, kalau nggak salah menurun tuh dari yang awal mulai di atas 100 jadi di bawah untuk ke DKI. Lalu Pak Anies mengatakan diterapkannya adaptasi PSBB masa transisi dengan PSBB masa transisi dalam rangka menyambut new normal. Kayak restoran dibuka tapi kapasitas 50%, transportasi umum, terus ada juga kuliah ada yang mulai dibuka, tapi SD, SMP, SMA belum, pasar juga, tempat ibadah juga, mall minggu depan, tapi nggak tahu mall jadi apa enggak. Nah, tapi dengan catatan, kalau misalkan terjadi kenaikan angka positif yang tiba-tiba lagi, itu jadinya dinamis. Kalau misalkan angka positifnya naik lagi, ya kepala daerah berhak untuk memberlakukan PSBB yang total lagi. Berarti jadi ada PSBB ulang kalau memang peningkatan. Iya. Betul. Jadi sistemnya new normal ini sebenarnya bukan serta-merta semua tempat new normal, enggak. Dari kata Pak Doni dan BNPB, itu kan ada 4 derajat, namanya merah, kuning, terus hijau, yang terakhir itu kalau nggak salah blue apa green gitu loh. Nah, kalau misalkan status daerah tersebut sudah menjadi hijau atau biru, baru boleh melakukan adaptasi kehidupan baru atau disebut new normal, atau biasa disebut juga PSBB transisi. Kalau di Bandung, di Jabar namanya adaptasi kehidupan baru atau AKB. Jadi tergantung pada kondisi dari daerah tersebut. Jadi kalau misalkan Jakarta dibandingin sama Makassar, nggak bisa. Tergantung dari datanya COVID di daerah tersebut, dan itu dinamis. Kalau kepala daerah merasa kuning lagi, ya harus diaktifkan lagi PSBB yang dulu. Jadi new normal itu bukan serta-merta semua daerah dipukul rata, tetapi kembali lagi kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan rakyat juga di situ. Jadi kondisi rakyat juga, kalau ternyata rakyat kondisi ekonominya penghasilan daerah turun drastis, ya mau nggak mau kan harus dilakukan new normal, dengan catatan memang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi ada penurunan grafik dan itu bersifatnya dinamis gitu. Oke. Konspirasi apa nih? Yang apa? Konspirasi apa bisa? Emang ganjen lo Mince. Itu aja tuh ada yang komen katanya Mince kamunya gantung di tengah katanya. Thank you. Ini tentang pendapat dokter tentang banyaknya provokasi masyarakat tentang konspirasi COVID. Gimana menurut dokter? Jadi gini sih, aku memandang konspirasi itu harusnya sebagai sebuah side lah gitu loh. Jadi konspirasi itu kan ada untuk dipahami ya, kayak insight to side gitu. Jadi aku mencoba, kan aku seorang dokter, aku juga seorang akademisi, seorang pengusaha. Tapi kan di sini aku memandang to side. Sebagai seorang nakes, tenaga kesehatan, kita fokusnya pada satu hal, yaitu menolong. Karena emang disumpah kita menolong. Nah, nakes itu fungsinya ada 4. Kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif. Itu kalau disebutkan, kuratif itu menyembuhkan, rehabilitatif itu ya membuat lebih baik, jadi lebih ke klinisi. Promotif preventif itu edukasi dan mencegah. Nah, ini dokter-dokter itu ada juga yang disebut tidak praktek, disebutnya non klinisi, tapi gelarnya tetap DR. Kayak dokter epidemiologi yang statistik, yang data-data itu dokter epidemiologi, terus ahli virus, ada yang dokter di lab, patologi klinik. Nah, terus fokusnya nakes di sini adalah menolong orang. Kita jujur aja untuk konspirasi awal-awal kita nanggepin, tapi semakin kesini semakin kita tahu bahwa fokus kita di sini menolong orang dan berbuat baik. Nah, untuk saat yang berikutnya, dok, tapi kalau saya percaya konspirasi yang beredar ini kan ada yang menuduh beberapa pihak, kayak saya sebut lembaganya ya, kayak menuduh beberapa pihak tuh manipulasi atau apapun. Seharusnya konspirasi itu ada untuk menjadi side ilmu kayak sekedar tahu gitu loh. Tapi jangan sampai kita tuh berantem terlalu parah. Karena saya kembali saya jelaskan di sini. Saya kemarin sempat bilang ke Jerek pada waktu live beberapa waktu yang lalu, dan saya bilang ke beliau, ke Beli Jerek, karena Beli Jerek kan yang paling keras menyuarakan soal konspirasi. Saya bilang, apa yang bisa kita lakukan kalau emang konspirasi itu real? Kan ujung-ujungnya kita juga harus menolong sesama gitu loh. Karena jaraknya orang-orang yang dia sebut itu terlalu jauh. Ya seorang Tirta tiba-tiba komplain ke Bill Gates juga
emang Bill Gates dengerin saya gitu kan, enggak juga kan. Jadi saya di situ menganggap konspirasi sebagai sebuah sains ilmu gitu loh. Nah tapi kalau misalkan isu-isu yang mengatakan nakes cuma cari uang, kalau saya cari uang dari awal saya nggak cuci sepatu, Pak, Mas gitu. Kita nggak usah cari duit, cari ninja aja ya. Dokter, kalau pendapat tentang dokter ini loh, masih banyak masyarakat yang masih suka berpikir negatif dengan pemerintah dan tenaga medis. Gimana menurut dokter? Banyak banget. Jadi ini terkait konspirasi ya. Jadi ini masih terkait. Jadi kalau konspirasi, aku respect sama orang-orang yang mengeluarkan teori itu, dan aku sama teman-teman aku tuh tidak terlalu melawan, karena kita kalau berdebat nggak ada ujungnya gitu. Cuman kita lebih fokus nakes ya menolong sesama. Tapi kalau nakes ini kan pandangannya kemarin ada teman yang lumayan kuat kayak nakes dituduh cari uang gitu kan, ada yang nakes manipulasi, itu nggak benar, serius nggak benar. Jadi kita di sini kan disumpah untuk menolong backup sejawat itu seprofesi, terus kita melindungi pasien, memberikan yang terbaik untuk pasien. Jadi tugas kita itu menolong. Nah urusan gaji itu urusan dari manajemen rumah sakit, urusan pemerintah yang ngasih insentif, dan kita tuh untuk uang tidak ada disumpah. Dikasih rezeki ya monggo, enggak ya monggo. Tapi soalnya fokus kita di dokter dan perawat dan nakes-nakes yang lain itu adalah kalau kita menolong berbuat baik, insya Allah rezeki akan datang sendiri. Jadi harapannya kalau misalkan ada masyarakat yang dari kemarin itu kayak ada beberapa oknum ya yang menyudutkan, kita mah udah nggak mau meladeni ya. Saya sih fokus ya wes lah, namanya pendapat pro kontra, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi saya kemarin sharing sama teman-teman kayak Dr. Andika, saya juga di bawah JDN, Junior Data Network, ini kan dibangun sama Tenu Diatair, ini dari brand lokal untuk dokter kan. Jadi JDN di bawah ID, nah teman-teman di JDN itu ratusan, kita di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Ketika ada fitnah, ya kita lebih fokusnya tidak menanggapi fitnah, tapi kita buktikan. Jadi kita membuktikan dengan cara melayani pasien dengan sepenuh hati. Karena nakes tugasnya di situ. Kalau urusan gaji, urusan apapun tuh bukan urusan kita, gitu. Oke, nih dokter, aku ini deket-deket Mice, enggak gitu. Aku sebenarnya Mice kayak enggak. Kita jangan ngomongin mulu, salah fokus, aku bola mata aku bisa. Benar, kamu bala-bala Mice dulu. Terus nggak boleh berpikir negatif ya dok. Iya. Tuh. Tenaga medis dan pemerintah semua. Ya, kita Mice. Oke nih, dokter. Juga kemarin kan ada kasus yang paksa jenazah corona di Makassar. Paksa jenazah corona di Makassar. Gimana menurut pendapat dokter? Ini yang menurut saya perlu diluruskan. Jadi gini teman-teman, orang kan masih mengenai jenazah ya. Jadi gini, sistemnya nakes itu adalah berpikir hal terburuk sampai terbukti dia terbaik. Jadi kita kebalikannya hukum. Kalau hukum tuh praduga tak bersalah. Kalau kita tuh praduga bersalah. Misalkan ada orang datang dengan riwayat kontak dengan pasien COVID dan ada gejala, itu mereka akan di PDP-kan, namanya pasien dalam pengawasan, yaitu dengan riwayat kontak COVID, daerah red zone, dan ada gejala yang memenuhi kayak demam, sesak nafas, nyeri telan, terus nyeri sendi, dan ada gejala-gejala lain seperti sakit perut. Nah, ini kan penentunya swab test atau PCR. Ternyata amit-amit sebelum swab test jadi, dia meninggal. Amit-amit nih, jadi nih PDP meninggal. Amit-amit meninggal, nah hasilnya belum keluar. Sampai terbukti negatif, baru dia di non-COVID kan. Kalau dia PDP tiba-tiba meninggal, tapi hasilnya belum keluar, otomatis kan harus dicek tuh dari jenazah, forensik namanya. Kita cek dahak-dahaknya, dropletnya, apakah dia swab. Nah tapi kan swab perlu waktu 2-4 hari. Nah jenazah kan harus diurus dulu nih. Nah otomatis karena ini hasil belum keluar, pasien PDP ini dikuburkan dengan metode sesuai hukum, pemulasaran jenazah sesuai hukum. Jadi bukan rumah sakit memaksakan COVID enggak, tapi karena emang sistem SOP-nya gitu. Contoh seperti ini, ada orang sakit tekanan darah tinggi gitu, terus dia meninggal dadakan diduga karena stroke. Nah itu kalau kita tulis di data, kan orang meninggal harus ada namanya surat berkas meninggal. Itu penyebabnya harus jelas, karena akan terkait dengan data statistik yang diambil oleh epidemiologi gitu.
Nah, kalau misalkan ada orang PDP meninggal dan hasilnya atau belum keluar, itu kita langsung worst case-nya jaga-jaga gitu loh, jaga-jaga. Lebih baik kan berjaga-jaga. Ingat, sistemnya dokter dan nakes adalah berjaga-jaga. Jadi anggapannya oke, berarti dia berjaga-jaga nih. Hasilnya belum keluar. Nah, untuk buat aman, makanya metode pemakamannya pakai metode yang pemulasaran jalan COVID, dan itu diatur secara hukum sampai terbukti negatif. Makanya ketika dia ada isu PDP dikubur secara COVID, padahal hasilnya keluarnya tidak COVID, itu kan jaga-jaga. Lebih baik kan jaga-jaga. Nah, kemarin, betul kan? Swab test sama rapid test itu apa, dokter? Nah, ini masih yang jenazah. Nah, pada waktu di Makassar kemarin, itu kan diambil paksa. Ya wes lah, kalau diambil paksa, nakes ya bisa apa. Cuman akhirnya itu semua yang ambil paksa kan diurus sama pihak berwajib. Ada beritanya 31 orang. Nah, dari 31 orang yang ambil paksa, 5 orang rapidnya reaktif positif. Nah, ruwet gak tuh? Dan mereka Ini dokter udah masuk berita kan. Nah, ini yang kita bilang lah. Terus Mas Tirta, bedanya swab sama rapid itu apa? Jadi gini, rapid test itu adalah tes berbasis cepat. Nah, yang kita tahu yang rapid test yang kayak tes pack itu yang 2 garis. Rapid test namanya basis serologi. Ya, basis serologi atau basis antibody itu dinamakan rapid test serologi base. Jadi kita yang rapid test itu namanya screening, bukan diagnosa tes, tapi screening test. Itu mengecek apakah ada antibody yang mirip antibodinya kalau ada COVID, tapi itu tidak spesifik ke COVID, tapi antibody aja. Jadi misalkan kita keinfeksi virus A gitu, antibodinya itu akan keluar yang mirip sama COVID. Ya. Nah, untuk rapid itu ceknya 2 kali, di hari ke-7 sama hari ke-14, karena biasanya antibodi manusia yang melawan virus-virus influenza itu munculnya di hari ke-7, hari 14 sama 21. Maka di hari ke-7 misalkan dia negatif, ya kan, misalkan dia dari Jakarta nih, red zone, terus dia balik ke daerah Demak, orang rapid dari ke-7 dia negatif. Nah, nanti di hari ke-14 dia juga rapid lagi. Jika negatif, berarti insya Allah dia tidak ada gejala COVID gitu loh. Nah, berarti screening itu adalah kayak pemisahan klaster. Jadi dia tidak spesifik, tapi dia tidak sensitif, tidak spesifik, false positif negatifnya ada, tetapi dia bisa berpotensi untuk mengecek secara cepat karena swab itu prosesnya lama. Gitu. Untuk swab test itu gold standar ya, pengecekan COVID itu swab PCR test. Kalau swab lebih akurat. Beda, ini yang kita bilang bukan lebih akurat. Jadi kalau rapid itu screening test. Nah, swab test itu diagnosa test. Jadi emang gold standarnya kok pengecekan COVID itu swab test. Rapid itu screening doang, kayak screening. Oh, klaster positif, klaster negatif. Oh, rapid pun positif, berarti 14 hari itu dicek. Kenapa rapid digunakan? Karena cepat, dia basisnya serologi. Nah, kalau yang swab test, dia itu prosesnya 3-5 hari. Kenapa? Karena emang reagen kitnya dari luar, apapun dari luar, tapi dia emang sensitif. Standarnya swab. Jadi kalau ada orang bilang, loh, swab lebih ini, swab diagnosa tes. Kalau rapid, screening test. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat karena emang penyampainya susah. Screening itu cuma kayak, oh kamu positif kiri, klaster kiri, klaster kanan. Nah, nanti dari rapid yang positif, dicek lagi swabnya gimana gitu. Tapi emang ada swab untuk jenazah kan harus swab. Jenazah itu lama swabnya, makanya PDP kalau meninggal harus dikuburkannya secara metode COVID sampai dia terbuktinya negatif, ya wes gitu. Monggo bisa. Jadi dalam keadaan apapun yang pasien meninggal di rumah sakit itu rumah sakit berhak untuk menguburkan secara peraturan untuk pasien COVID gitu dong. Bukan keadaan apapun, kalau ada gejala mirip COVID atau PDP, ya jadi kalau dia meninggal dan dia ada gejala mirip COVID atau riwayat kontak COVID atau dari red zone, itu berat untuk dikuburkan secara COVID untuk jaga-jaga. Gitu. Apalagi kalau dia ada faktor resiko, komorbid, kayak contoh dia tua, dia anak kecil, ada penyakit ISPA, merokok, terus hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan disabilitas. Itu berat untuk jaga-jaga. Kenapa? Kita kan nggak mau juga sekampung itu kena gitu. Jadi bukan kita, stigma itu bukan. Ini ingat, ini kayak tragedi sekitar 10-15 tahun lalu. Kalau Pinca sama Mas Rian ingat HIV/AIDS. Ya. Iya. AIDS kan dulu kalau kena isunya ada jarum suntik loh. Dulu kan orang bilang bahwa HIV/AIDS menular lewat makanan. Ada yang bilang sentuhan.
Tapi kan itu stigma. Kita kan luruskan bahwa HIV/AIDS itu menular lewat cairan di alat kelamin, ya, jadi lewat kontak seksual dan darah dan jarum. Nah, kalau kita sentuhan, ya nggak apa-apa, nggak lewat keringat juga. Jadi ini yang kita luruskan. COVID itu mengalami masa seperti HIV/AIDS yang dulu. Terus ada yang bandingin COVID sama TBC gini. TBC itu prosesnya bertahun-tahun sampai merusak paru. Pengobatannya aja 6 bulan. 6 bulan obat step 1, kalau gagal pakai obat yang step 2 sampai 6-8 bulan lagi. Nah, kalau COVID dia cepat menular dan perburukannya cepat. Maka kalau bandingin TBC sama COVID itu tidak apple to apple. Walaupun TBC juga airborne disease. Makanya ini harus teman-teman tahu, dan PHBS itu sudah diajarkan oleh dokter dan puskesmas sejak dulu, Mas Yan. Jadi kemarin ada yang bilang dokter edukasi baru COVID. Salah, kita tuh dari edukasi dari zaman dulu banget. Ada program namanya PHBS, Posyandu, kader kesehatan dari bukan itu. Dokter, di kemarin kan dokter sempat digosipkan dokter ini sudah tertuduh sebagai PDP COVID. Jadi kalau saya bilang ceritanya gini, ini kan saya mengalami sendiri. Ceritanya saat itu adalah saya dari sebuah tempat rumah sakit yang red zone. Saya nggak pintu 2 hari. Saya aksi untuk bagi donasi dan koordinasi dengan tenaga medis. Jam 3 pagi, saya demam. Nah, sistemnya dokter, walaupun saya nakes, saya praduga terburuk. Wah, Tirta berarti red zone, langsung di PDP-kan. Karena saya gejalanya mirip COVID dan saya juga dari red zone. Saya masuk ke sebuah rumah sakit, Kartika Pulomas. Di situ saya diisolasi, saya dites rapid 2. Saya diputuskan bebas COVID jika rapid saya negatif 2 kali dan swab saya negatif 2 kali. Nah, ternyata setelah dicek, saya dikarantina juga sampai hasil keluar ternyata negatif. Oh, berarti Tirta bukan COVID nih. Ternyata Tirta paru-parunya rusak karena kotor, karena paru-paru. Saya bronkitis kronis ternyata. Nah, jadi saya pun mengalami hal itu. Saya di PDP kan karena saya dari riwayat ke tempat hal itu. Saya diputuskan bebas sampai terbukti secara klinis lab saya tidak COVID. Saya secara lab bebas, swab itu bebas, terus saya juga rapid negatif, dan ternyata secara ronsen paru-paru saya kotor karena asap. Jadi saya diagnosa bronkitis baru saya keluar. Itulah, jadi dokter pun kayak gitu. Jadi buat masyarakat jangan panik. Kalau ada isu yang mengatakan rumah sakit COVID biar dapat duit, itu datanya dari mana? Ya, jangan kita percaya dengan katanya-katanya, karena nakes di sini udah waktunya habis buat 4 hal: kuratif, rehabilitatif, promotif, preventif. Kita waktunya habis buat itu, dan kita ngupload di media sosial kegiatan kita. Jadi kita nggak ada waktu untuk ngurusin yang fitnah. Bener-bener kita bingung untuk klarifikasi. Yang penting kita buktikan aja. Jejo, kamu punya bini. Jejo, kamu punya istri. Malah tanya-tanya Mince nih gimana nih Jejo. Ya Allah, Jejo. Ya, soalnya si Mince itu banyak kejurukannya. Jadi orang-orang pada tertarik sama Mince. Nih, dokter, gimana sih nasib para medis nih setelah ada di new normal ini? Sebelum dan sesudah new normal. Ya, sebelum dan sesudah new normal itu nasib para medis gimana di kedepannya? Nah, ini yang saya jawab. Ini ada yang tanya tadi netizen. Itu yang rapid test kenapa tarif beda-beda? Nah, itu tergantung rumah sakit, bukan kita. Yang kita mana tahu, karena kan ibaratnya kayak gini, beras di toko A sama beras di toko B kan beda. Ya kan? Nah, kalau ada rapid test di rumah sakit A sama B beda-beda tergantung rumah sakit. Anda tanyakan ke rumah sakit. Ini yang beda. Jadi rumah sakit, nakes, kita tuh kayak ibaratnya kerja gitu, partnership, ya. Nah, terus kedua, nasib para medis kita mah ada COVID atau enggak, kita tetap melayani karena itu sumpah. Kita dari awal melayani, dari awal kita lulus, kita disumpah Hippocrates. Ada COVID atau enggak, kita melayani sepenuh hati. Dan kita melayani sepenuh hati, melayani pasien, menolong pasien, dan kita juga menolong teman sejawat. Jadi kita itu adalah kemanusiaan. Ada COVID atau enggak, ditanya nasibnya sama. Kita melayani pasien dan kesembuhan pasien adalah yang utama. Dan kita selalu mencegah untuk supaya penularan infeksi itu lebih jauh. Makanya ada dokter pengendali infeksi, ada yang namanya asosiasi pengendali infeksi. Jadi kayak gitu. Jadi ada COVID apa enggak, ya nakes tetap melayani pasien sepenuh hati, melayani masyarakat. Yang sakit jadi sehat, yang sehat jangan sampai sakit. Dokter, ini Mince dekat aku, ngomong sama dokter udah sampai sabun. Gitu-gitu. Dokter, aku hari ini Mince 7
cuma cari pacar dokter aja, orang pasien aja disayangi apalagi pintar. Waduh, mulu nih. Bos, saya dimodusin ini gimana nih? Nih, dokter aku juga mau tanya nih dokter, pendapat dokter kita tentang mengenai new normal yang masih sering dianggap gagal oleh masyarakat. Dan new normal itu kira-kira berakhir dok? Jadi gini, teman-teman, kita mengambil kata pemerintah ya. Pemerintah itu kan membuat kebijakan itu, ini terkait kebijakan berarti. Pemerintah itu membuat kebijakan karena diskusi dari berbagai pihak. Dari banyak instansi, dari TNI, AD, dokter, terus perawat, terus staf ahli, profesor-profesor, guru besar, sampai BNPB. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, itu berdasarkan diskusi. Dan yang diutarakan oleh jubir, yaitu Pak Yuri, sekarang ada teman sejawat saya, Dr. Raisa, dan juga oleh Pak Presiden, dan juga Pak Doni, Legend Doni. Nah, jadi yang kita tahu di sini adalah kebijakan itu selalu dipikirkan dengan matang. Ya, sebagai nakes kita mengikuti SOP yang ada. Urutannya tuh ketika PSBB, grafik menurun, baru ada adaptasi kehidupan baru. Nah, new normal ini kalau dianggap gagal, jadi new normal ini mengembalikan ranahnya pelayanan itu kembali ke gotong royong rakyat mandiri. Jadi sama seperti zaman puskesmas. Jadi new normal ini tuh kalau kita baca sistemnya itu mirip sama PSBB, tapi dilonggarkan sehingga ekonomi masyarakat bisa berputar dan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dengan cara gotong royong dari tingkat RT dan RW. Barusan Pak Joko Widodo dan BNPB dan Pak Doni mengeluarkan sebuah flyer atau poster yang intinya beliau-beliau ini membuat 5 statement. Salah satunya adalah 5 poin penting dalam new normal itu, salah satunya gotong royong mandiri di tingkat RT dan RW. Semua orang di new normal itu adalah intinya semua orang berhak jadi influencer. Influence itu memberikan pengaruh. Influencer jadi pemberi pengaruh. Harapannya di new normal ini semua orang menerapkan pola hidup bersih sehat, protokol kesehatan di setiap aspek kehidupan, dan mereka bergotong royong dari tingkat RT RW mengingatkan sesamanya mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Jadi kalau disebut gagal apa enggaknya itu tergantung dari masyarakat, rakyat, dan stakeholder. Jadi 3 triangle ini, nakes, 1, pemerintah, dan rakyat. Kayak demokrasi aja. Dan ini langsung tag team dengan pemerintah daerah. Jadi kalau yang dibilang kayak ini kayak gagal atau enggak, saya rasa kurang tepat. Tapi itu kita sebagai rakyat harus membantu mensukseskan program yang dibuat oleh pemerintah. Karena kan kita harus menghormati pemerintah yang sah, dan mereka kan membuat kebijakan ini karena staf ahli. Itu yang saya maksud. Oke, nih dokter, aku mau minta nasihatnya nih dari dokter Pita untuk orang-orang yang masih tetap menyalahkan pemerintah dan tenaga medis. Itu gimana dok nasihatnya? Kasih tahu sama masyarakat Indonesia. Jadi kalau buat teman-teman sekalian, intinya adalah pro dan kontra di dalam opini itu biasa. Namanya juga demokrasi. Dia dijamin dalam undang-undang pasal 28 ya, 45 ya, Undang-Undang UUD 1945 pasal 28, kebebasan berpendapat. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat yang kita punya itu malah membuat kita saling berantem satu sama lain. Nakes, rakyat itu kan sama, kita kan rakyat ya, nakes itu juga rakyat gitu loh. Dan kalian juga rakyat. Harapannya apapun pandangan kalian, opini kalian, fokus kita sekarang itu gotong royong untuk menolong. Kalian percaya konspirasi apa enggak, itu kan hak kalian gitu loh. Namanya juga pro dan kontra. Tetapi jangan sampai itu membuat kalian berantem. Karena kita kan saudara di sini, warga negara Indonesia. Nah, tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah mensukseskan perlawanan kita melawan COVID dengan cara memutus rantai infeksinya dan menerapkan aspek protokol kesehatan di setiap kehidupan. Nah, nakes ini tuh sama rakyat gitu loh. Dan pemerintah juga kan perwakilan rakyat, stakeholdernya rakyat. Jadi saran saya adalah pro dan kontra itu biasa. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Kita harus hormati. Gak bisa kalau semua orang semua gak bisa. Kalau kayak gitu caranya nanti semua orang kayak cipeng semua, ngegas semua. Gak seru Pak, yang kalem-kalem gak ada nanti. Jadi ada yang gas, ada yang kalem, ada yang air dan api. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat ini ngebuat kita terpecah belah dan perang. Kita harus berusaha respect untuk perbedaan pendapat itu. Intinya satu, kita sekarang warga Indonesia bergotong royong untuk membantu pemerintah dan negara Indonesia untuk mengatasi COVID. Karena COVID akan selalu ada Pak, Bu. Tapi kita bisa nongkrong sampai titik borderline minimal. Oh, jadi COVID itu kan selalu ada, dokter? Iya, COVID itu kan virus yang bermutasi terus. Dia akan selalu ada sampai vaksinnya. Indonesia kan lagi mengembangkan vaksin di H-Men Lab dan lab-lab
perguruan tinggi ternama. Nah, COVID itu akan selalu ada. Kita harus kontrol. COVID itu kita bisanya ngontrol sampai titik grafik minimal. Seperti virus-virus influenza, hepatitis, DB, dan kawan-kawan gitu. Apalagi sekarang kita udah musim penghujan, berarti ini udah musimnya DBD sama chikungunya ya. Nah, jadi kalau saya bilang, jangan sampai perbedaan pendapat di masyarakat ngebuat kita perang. Karena kita tuh saudara, Pak. Ya kan? Indonesia tuh saudara semua. Walaupun ada ribuan suku, ribuan pulau, ras, agama, jangan membuat perbedaan menjadikan kita tuh berperang. Karena kita sudah terbiasa perbedaan dari zaman dulu kerajaan. Betul. Dokter, ini dokter kan dokter ini masih single apa gimana dokter sekarang? Jadi kalau saya sendiri, gini, saya pernah nikah, gitu, saya pernah nikah, cuman kan ini saya nggak mau bahas intinya. Saya sebenarnya pengen menyembunyikan status itu dari lama gitu loh. Karena saya pernah gagal, karena saya yang salah, karena saya tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Jadi saya yang salah semua pada waktu itu. Jadi saya nanggung itu, saya sebenarnya salah, anggap saya yang salah. Jadi saya pada waktu itu terlalu ngejar karir sampai saya lupa arti dari keluarga. Jadi ini pesan buat anak muda. Kenapa? Ini perempuan ngomong dokter. Kan kalau COVID itu akan selalu ada. Mulai sekarang karena dokter kita jalan sendiri, tidak akan selalu ada COVID. Aku juga mau dokter Tirta. Sekarang kalau lebih pengen privasi saya simpan. Jadi kemarin